Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan mengenai RMK bab 8 dengan judul penilaian persediaan pendekatan berbasis biaya dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Sofi Yuninda Putri. Sebelum mulai ke materi, izinkan saya membacakan anggota kelompok C. Yang pertama ada Taskia Yasmin Mutmaina dengan NPM akhir 127. Yang kedua ada saya Nailul Lizaura Ramadhani dengan NPM terakhir 196. Yang ketiga ada Mary Perwitasari dengan NPM akhir 209. Yang keempat ada Davina Mutiara Marta dengan NPM akhir 262. Yang kelima ada Alicia Absari Putri Baskoro dengan NPM akhir 296. Jadi yang pertama itu ada persediaan. Persediaan itu merupakan aset yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional, baik untuk dijual kembali maupun untuk diproses lebih lanjut dalam proses produksi. Nah, dalam perusahaan dagang, persediaan ini umumnya tuh berupa barang dagang yang siap dijual. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, persediaan itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, penilaian persediaan ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, khususnya dalam menentukan harga penjualan dan laba perusahaan. Lalu ada alur biaya persediaan. Nah, alur biaya persediaan ini merupakan proses pencatatan dan pengalokasian biaya dari pembelian hingga menjadi barang yang dijual. Dalam prakteknya itu terdapat dua sistem yang digunakan, yaitu yang pertama itu ada sistem perpetual. Nah, sistem ini tuh mencatat setiap perubahan persediaan secara langsung, setiap terjadi transaksi sehingga jumlah persediaan itu selalu diketahui. Lalu ada sistem periodik. Nah, sistem ini tuh tidak mencatat persediaan secara terus-menerus, melainkan dihitung pada akhir periode melalui stock opname. Lalu ada perbandingan dari sistem perpetual dan sistem periodik. Nah, sistem perpetual itu memberikan informasi yang lebih akurat dan real time. Sedangkan kalau sistem periodik itu dia lebih sederhana namun kurang akurat karena tidak diperbarui secara langsung. Selanjutnya itu ada pengendalian persediaan. Jadi pengendalian persediaan itu merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk menjaga keamanan dan keakuratan jumlah persediaan. Pengendalian itu bertujuan untuk mencegah kehilangan, kerusakan, serta memastikan operasional berjalan dengan efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang harga pokok penjualan atau HPP. Dalam satu periode akuntansi, jumlah barang yang terjual biasanya tidak sama dengan yang dibeli atau diproduksi karena adanya perubahan persediaan baik meningkat maupun menurun. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengalokasikan total biaya barang yang tersedia menjadi dua, yaitu barang yang terjual dan persediaan akhir. Secara konsep, barang tersedia untuk dijual diperoleh dari persediaan awal ditambah pembelian atau produksi. Kemudian, untuk mendapatkan HPP, jumlah tersebut dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi, HPP menunjukkan biaya barang yang benar-benar terjual selama periode tersebut. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang barang yang termasuk dalam persediaan. Persediaan diakui ketika perusahaan mengendalikan barang, yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari barang tersebut. Penentuan kendali biasanya dilihat dari peralihan hak kepemilikan, meskipun dalam beberapa kasus perlu melihat indikator lain. Selanjutnya adalah beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah barang dalam perjalanan. Untuk kasus ini, pengakuannya tergantung pada syarat pengiriman. Jika menggunakan FOB shipping point, maka barang sudah menjadi milik pembeli saat dikirim. Sedangkan jika FOB destination, barang baru diakui saat sudah diterima. Jadi yang menentukan adalah kapan hak kepemilikan berpindah. Yang kedua adalah barang konsinyasi. Dalam sistem ini, barang dititipkan kepada pihak lain untuk dijual, namun barang tersebut tetap menjadi milik pengirim. Pihak penerima hanya bertindak sebagai perantara, sehingga tidak perlu mencatat barang tersebut sebagai persediaan. Yang ketiga adalah perjanjian penjualan. Di sini kita harus lebih berhati-hati karena tidak semua transaksi yang terlihat sebagai penjualan benar-benar merupakan penjualan. Contohnya adalah perjanjian pembelian kembali. Dalam kondisi ini, perusahaan menjual barang tetapi sudah ada kesepakatan untuk membeli kembali barang tersebut di masa depan.
Artinya, kendali sebenarnya masih ada pada penjual, sehingga transaksi ini tidak diakui sebagai penjualan dan barang tetap dicatat sebagai persediaan. Selain itu, ada juga penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi. Dalam kondisi ini, pembeli diperbolehkan mengembalikan barang dalam jumlah tertentu karena tidak semua barang benar-benar terjual, maka perusahaan harus memperkirakan jumlah barang yang kemungkinan akan dikembalikan. Hanya bagian yang tidak dikembalikan yang diakui sebagai penjualan. Jadi kesimpulannya adalah penentuan apakah suatu barang termasuk persediaan atau tidak sangat bergantung pada apakah kendali atas barang tersebut sudah berpindah atau belum. Selanjutnya, kita membahas tentang biaya yang termasuk ke dalam persediaan. Yang pertama, ada biaya produk. Biaya ini berhubungan langsung dengan membawa barang ke tempat usaha pembeli dan mengubah barang tersebut menjadi kondisi yang dapat dijual. Biaya tersebut umumnya meliputi biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain-lain yang dikeluarkan dalam membawa persediaan ke tempat penjualan dan dalam kondisi yang dapat dijual. Nomor 2 yaitu biaya periode. Biaya periode adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan perolehan atau produksi barang, seperti biaya penjualan serta biaya umum dan administrasi. Biaya ini tidak dimasukkan ke dalam persediaan, melainkan langsung diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Nomor 3, perlakuan terhadap diskon pembelian. Diskon ini dapat digunakan untuk memberikan insentif untuk pembelian pertama kali atau sebagai hadiah untuk pesanan besar. Dalam beberapa kasus, insentif ini diberikan untuk mendorong pembayaran lebih awal. Beberapa perusahaan mencatat diskon sebagai pengurangan persediaan, sementara yang lain memperlakukan diskon sebagai pendapatan. Namun, IASP mencatatkan diskon ini dicatat sebagai pengurangan dari biaya persediaan. Selanjutnya, identifikasi spesifik. Identifikasi spesifik mengharuskan identifikasi setiap barang yang terjual dan setiap barang dalam persediaan. Perusahaan memasukkan biaya barang yang terjual ke dalam harga pokok penjualan. Perusahaan memasukkan biaya harga barang yang ada di tangan ke dalam persediaan. Metode ini hanya dapat digunakan dalam kasus di mana praktis untuk memisahkan secara fisik berbagai pembelian yang dilakukan. Akibatnya, sebagian besar perusahaan hanya menggunakan metode ini ketika menangani sejumlah kecil barang mahal yang mudah dibedakan. Selanjutnya, biaya rata-rata. Sesuai namanya, metode biaya rata-rata menentukan harga barang-barang dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Nah, di sini dalam gambar pertama itu adalah metode rata-rata tertimbang periodik. Jadi, dalam menghitung biaya rata-rata per unit, perusahaan menyertakan awal persediaan jika ada, baik dalam jumlah total unit yang tersedia maupun dalam total biaya barang. Lalu, dalam gambar kedua, yaitu perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dengan sistem persediaan perpetual. Dalam metode ini, perusahaan menghitung biaya unit rata-rata baru setiap kali melakukan pembelian. Misalnya, pada tanggal 15 Maret setelah pembelian 6.000 unit seharga 26.400, perusahaan memiliki 8.000 unit dengan biaya 34.400. Jadi, 8.000 tersebut ditambah dengan 26.400 yang tersedia. Jadi biaya unit rata-rata adalah 34.400 dibagi dengan 8.000 atau 4,30. Sehingga perusahaan menggunakan biaya unit ini dalam menghitung biaya penarikan hingga melakukan pembelian lain. Pada metode FIFO atau first in first out, perusahaan itu mengasumsikan bahwa barang yang pertama dibeli adalah barang yang pertama digunakan atau dijual. Nah, artinya aliran biaya itu mengikuti urutan masuknya barang. Nah, dengan metode ini, persediaan akhir itu akan terdiri dari barang-barang yang dibeli paling akhir atau pembelian terbaru. Nah, dalam sistem periodik, persediaan akhir itu dihitung berdasarkan biaya pembelian terbaru hingga jumlah unit itu terpenuhi. Nah, sedangkan dalam sistem perpetual, setiap transaksi penjualan langsung dicatat menggunakan biaya barang yang pertama masuk.
Nah, baik menggunakan sistem periodik, perpetual, metode FIFO itu akan menghasilkan nilai persediaan akhir dan juga HPP yang sama, karena aliran biaya tetap mengikuti urutan masuk barang. Nah, tujuan utama metode FIFO itu untuk mendekati alur fisik barang yang sebenarnya, terutama jika barang memang digunakan sesuai urutan masuk. Nah, metode ini juga mendekati metode identifikasi khusus. Nah, kelebihan FIFO itu persediaan akhir itu mencerminkan biaya saat ini atau yang bisa disebut dengan current cost. Nah, sehingga nilainya itu mendekati harga pengganti. Nah, selain itu, FIFO ini juga mengurangi kemungkinan manipulasi laba karena perusahaan itu tidak bisa memilih biaya tertentu. Namun, FIFO memiliki kelemahan juga, yaitu tidak bisa mencocokkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini. Nah, karena yang digunakan adalah biaya yang lama. Nah, hal ini tuh menyebabkan laba terlihat lebih tinggi atau mengalami distorsi. Nah, dalam praktiknya, biasanya perusahaan itu bisa mengkombinasikan metode persediaan. Nah, namun metode yang dipilih itu harus digunakan secara konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Nah, jika terjadi perubahan, perusahaan itu wajib menjelaskan serta mengungkapkan dampaknya dalam laporan keuangan yang dibuat. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan metode FIFO dan average cost dalam penilaian persediaan. Nah, metode ini tuh digunakan untuk menentukan nilai persediaan akhir, menghitung HPP, serta melihat dampaknya terhadap laporan keuangan. Nah, FIFO itu berarti barang yang pertama masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir itu berasal dari pembelian terakhir. Nah, sedangkan average cost itu menggunakan rata-rata biaya dari seluruh barang yang tersedia tanpa memperhatikan urutan masuknya barang. Nah, pemilihan metode ini akan mempengaruhi HPP, laba pajak, persediaan akhir, dan juga kas perusahaan. Nah, ketika harga barang mengalami kenaikan, metode FIFO itu menghasilkan HPP penjualan yang lebih rendah, sehingga laba itu menjadi tinggi. Tetapi pajak yang dibayar itu juga lebih besar. Nah, jika average cost itu menghasilkan laba yang rendah dan pajak yang akan dibayar oleh perusahaan itu lebih kecil, sehingga kas perusahaan itu cenderung lebih tinggi. Nah, FIFO itu menunjukkan laba yang tinggi saat harga naik, sedangkan average cost itu lebih stabil dan dapat menekan beban pajak jika harga menurun. Maka dampaknya akan kebalikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kesalahan persediaan akhir atau yang bisa disebut dengan ending inventory mismatch. Nah, kesalahan itu terjadi ketika persediaan akhir itu tidak dicatat dengan benar. Nah, misalnya ada barang yang tidak dimasukkan. Nah, jika persediaan akhir terlalu rendah atau understates, maka neraca persediaan, laba ditahan, modal kerja, karena rasio itu semuanya akan terlihat lebih rendah dari yang seharusnya pada laporan. Nah, sementara di laporan laba rugi, HPP itu menjadi terlebih tinggi sehingga laba bersih itu menjadi lebih rendah. Nah, ini itu terjadi karena persediaan akhir itu berbanding terbalik dengan HPP-nya. Nah, jika persediaan akhir itu turun, HPP naik dan laba bersih ikut turun. Nah, kesalahan ini itu tidak hanya berdampak di satu periode saja, tetapi juga akan ikut ke periode-periode berikutnya. Nah, periode pertama, laba akan terlalu kecil. Tetapi di periode kedua, justru laba itu menjadi besar karena terjadi pembalikan atau counterbalance. Nah, walaupun total laba selama 2 periode itu sebenarnya tetap benar, tetapi masing-masing periode tetap mengalami salah saji. Nah, jika yang terjadi sebaliknya, yaitu persediaan akhir terlalu tinggi, maka dampaknya juga kebalik, yaitu laba periode pertama itu akan terlalu besar dan periode kedua akan terlalu kecil. Nah, kesalahan persediaan ini itu membuat laporan keuangan itu menjadi tidak akurat dan bisa menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Ini saya akan menjelaskan kesalahan pencatatan pembelian dan persediaan. Nah, kesalahan dalam pencatatan persediaan atau pembelian ini dapat menyebabkan laporan keuangan tidak akurat, terutama pada bagian harga pokok penjualan atau HPP, laba kotor, dan laba bersih. Jenis kesalahan umum ini yang pertama ada tidak mencatat pembelian, yang kedua salah menghitung persediaan akhir, yang ketiga salah periode pencatatan atau cut off error, yang keempat tidak memasukkan barang dalam perjalanan, dan yang terakhir bisa kesalahan pencatatan barang konsinyasi. Selanjutnya untuk dampak kesalahan ini untuk pada persediaan akhir jika salah maka HPP bisa salah, dan jika persediaan akhir terlalu tinggi ini dampaknya HPP bisa terlalu rendah atau laba terlalu tinggi,
Dan jika persediaan akhir terlalu rendah, maka HPP terlalu tinggi dan laba terlalu rendah. Untuk dampak antar periodenya, bisa kesalahan periode yang sekarang ini akan berbalik di periode berikutnya, namun tetap merusak analisis kinerja tiap periode. Untuk penyebab kesalahan sendiri bisa dari human error, pencurian atau kerusakan barang, sistem pencatatan yang lemah, tidak dilakukan stok opnam atau perhitungan fisik. Selanjutnya untuk pengendaliannya bisa dengan cara sistem persediaan yang baik atau bisa dengan perpetual atau periodik, kemudian stok opnam lebih rutin dan pengawasan internal. Selanjutnya untuk metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO. Jadi metode LIFO ini adalah metode yang dimana barang terakhir dibeli ini dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi persediaan akhir berasal dari barang yang lama. Kemudian untuk karakteristiknya ini, yang pertama ada HPP mencerminkan biaya terbaru, persediaan akhir mencerminkan biaya lama, dan tidak selalu sesuai dengan aliran fisik barang. Untuk dampak terhadap laporan keuangan ini ada dua, yaitu yang pertama saat harga naik atau inflasi itu bisa menyebabkan HPP yang tinggi, laba yang rendah, dan pajak yang lebih kecil. Sedangkan saat harga turun atau deflasi ini bisa menyebabkan HPP yang rendah dan laba yang tinggi. Untuk kelebihan dari pencatatan LIFO ini, HPP itu bisa lebih mencerminkan biaya yang saat ini dan mengurangi laba, sehingga jika laba berkurang itu bisa mengurangi beban pajak saat inflasi. Namun kekurangannya yaitu bisa nilai persediaan di neraca tidak mencerminkan harga terbaru, kurang relevan untuk pengambilan keputusan, tidak mencerminkan aliran fisik barang, dan tidak diperbolehkan dalam standar IFRS. Selanjutnya adalah analisis ringkasan metode penilaian persediaan. Lalu selanjutnya kami akan membahas pembahasan soal metode pencatatan persediaan. Baik, yang pertama kita akan membahas pencatatan persediaan dengan metode FIFO atau first in first out. Jadi FIFO ini adalah metode di mana barang yang pertama masuk akan menjadi barang yang pertama keluar. Ada dua cara dalam pencatatan FIFO ini. Yang pertama adalah metode perpetual dan metode periodik. Baik, yang pertama metode perpetual. Pada metode ini, setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung dicatat saat terjadi. Saat penjualan, HPP diambil dari persediaan yang paling awal masuk. Jadi, stok yang tersisa di akhir biasanya berasal dari pembelian yang lebih baru. Lalu yang kedua, metode periodik. Berbeda dengan perpetual, metode ini HPP-nya tidak langsung dihitung saat transaksi terjadi, tetapi perhitungan HPP baru dilakukan di akhir periode. Nah, selanjutnya ada metode pencatatan persediaan LIFO atau yang bisa disebut dengan last in first out. Nah, ini tuh sebuah sistem yang membuat sebuah barang masuk pada urutan terakhir harus keluar pada urutan pertama. Sehingga untuk mendapatkan persediaan akhir itu dinilai dengan perolehan yang pertama dibeli. Persediaan awalnya terlebih dahulu. Nah, dalam LIFO itu juga terdapat dua periode. Yang pertama ada metode perpetual. Nah, perpetual itu setiap penjualan, nah HPP-nya itu diambil dari barang terbaru atau pembelian terakhir. Nah, persediaan akhir berasal dari barang lama. Nah, jika metode periodik itu HPP-nya dihitung di akhir periode dan persediaan akhir diambil dari barang lama atau barang awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pencatatan persediaan average. Jadi metode ini tuh membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Nah, dalam metode pencatatan persediaan average ini ada dua metode lagi, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Untuk metode perpetual ini, jadi setiap ada pembelian itu kita hitung ulang harga rata-ratanya. Untuk rumusnya yaitu harga rata-rata sama dengan total biaya per total unit. Nah, saat penjualan, HPP yang dipakai itu pakai harga rata-rata terbaru. Kemudian untuk metode periodik,
yaitu untuk rata-ratanya itu kita hitung di akhir periode saja. Nah, untuk nilai PDP akhir itu sama dengan unit PDP akhir dikali barang siap untuk dijual, total unit siap dijual. Nah, sedangkan untuk HPP-nya itu sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Selanjutnya itu ada soal IFRS. Jadi pertanyaannya itu, metode mana dari ketiganya menurut peraturan IFRS itu tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan? Berikan juga alasannya. Nah, jadi metode yang tidak diperbolehkan lagi menurut IFRS adalah metode LIFO atau last in first out. Nah, alasannya itu karena metode LIFO itu tidak diperbolehkan karena dianggap tidak mencerminkan aliran biaya persediaan yang sebenarnya dan tak dapat menyebabkan nilai persediaan dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan. Selain itu, pengguna LIFO dapat menurunkan laba secara tidak wajar saat harga meningkat, sehingga mengurangi kualitas dan keterbandingan laporan keuangan antar perusahaan. Nah, IFRS ini tuh lebih mengutamakan metode yang menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan, seperti FIFO dan metode rata-rata terimbang. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal metode FIFO perpetual. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, FIFO berarti barang yang pertama kali masuk akan menjadi barang yang pertama keluar. Nah, pada tabel ini terdapat 3 bagian utama, yaitu pembelian, HPP, dan persediaan. Baik, yang pertama kita lihat dari awal, pada tanggal 1 Januari terdapat persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga 100.000 per unit. Kemudian pada tanggal 5 Februari, perusahaan melakukan pembelian 300 unit dengan harga 120.000 per unit, sehingga totalnya 36 juta. Selanjutnya, pada tanggal 7 Maret terjadi penjualan 100 unit. Nah, karena kita menggunakan metode FIFO, maka diambil dari persediaan yang paling awal, yaitu dari stok awal dengan harga 100.000 per unit. Nah, lalu pada tanggal 10 April terjadi penjualan lagi 100 unit yang kita ambil dari sisa persediaan berikutnya dengan harga 120.000 per unit. Pada 2 Mei, perusahaan membeli lagi 100 unit dengan harga 130.000 per unit. Kemudian tanggal 5 Juni terjadi penjualan 200 unit yang diambil dari stok yang masih tersedia sesuai urutan masuk, yaitu dari harga 120.000 per unit. Lalu pada tanggal 6 Juli dilakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 125.000 per unit. Selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober terjadi penjualan 100 unit. Nah, kita ambil dari persediaan dengan harga 130.000. Lalu pada tanggal 10 November terjadi penjualan sebanyak 200 unit diambil dari persediaan berikutnya dengan harga 125.000. Terakhir pada tanggal 3 Desember ada pembelian 100 unit dengan harga 130.000. Nah, di bagian akhir tabel kita bisa lihat total keseluruhannya, yaitu pembelian sebanyak 800 unit dengan total 99.500.000 dan HPP sebesar 84 juta. Dan persediaan akhir sebanyak 1.900 unit dengan nilai 232.500.000. Nah, jadi kesimpulannya metode FIFO ini membuat HPP berasal dari harga lama, sedangkan persediaan akhir mencerminkan harga yang lebih baru. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perhitungan FIFO dengan metode periodik. Step pertama adalah kita hitung dulu semua barang yang tersedia untuk dijual yang terdiri dari persediaan awal dan seluruh pembelian. Hasilnya adalah total unitnya 900 unit dan total biayanya adalah 109.500.000. Step kedua adalah kita hitung total unit yang terjual. Hasilnya adalah 700 unit. Step ketiga adalah kita hitung persediaan akhir atau FIFO. FIFO sendiri kan artinya barang yang masuk pertama akan keluar lebih dulu. Jadi barang yang tersisa adalah barang yang terakhir dibeli. Karena sisa 200 unit dari 900 unit dikurangi 200, kita ambil dari pembelian paling akhir. Hasilnya adalah persediaan akhir sebesar 25.500.000.
Langkah yang keempat adalah kita hitung HPP. Rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Persediaan awalnya 10 juta ditambah pembeliannya 99.500 dikurangi persediaan akhirnya 25.500 yang menghasilkan HPP sebesar 87 juta rupiah. Nah, dari contoh soal tersebut, kita akan menghitung persediaan akhirnya dalam bentuk LIFO perpetual. Nah, LIFO perpetual ini tabelnya juga sama dengan FIFO perpetual. Ada pembelian, HPP, dan juga persediaan. Namun, kalau FIFO kan last in, first out. Jadi, barang yang akhir masuk itu barang yang pertama kali dikeluarkan. Last in, first out. Nah, contohnya saja pada tanggal 1 Januari itu persediaan awalnya 100 unit dengan harga 100.000. Nah, itu dimasukkan ke dalam persediaan dengan unit 100, biaya pernya 100.000 dan juga total biayanya 10 juta. Nah, selanjutnya tanggal 5 Februari itu ada pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 120. Nah, kita masukkan ke tabel pembelian dengan unit 300, biaya per unitnya 120 dengan total biaya 36 juta. Nah, ini masuk ke persediaan. Jadi persediaannya sudah bertambah 2. Yang pertama ada di unit 100 dengan harga 100.000 per unit. Yang kedua ada 300 unit dengan harga per unitnya 120 dari hasil pembelian. Nah, lalu di tanggal 7 Maret itu ada penjualan 100 unit. Nah, jadi kan dijual. Jadi dengan metode last in first out. Jadi barang yang terakhir masuk itu barang yang pertama kali dijual. Nah, jadi kan dijual 100 unit. Nah, barang yang terakhir dikeluarkan itu ada di harga per unitnya itu kan 120. Jadi itu yang pertama kali dikeluarkan, bukan yang 100.000. Jadi 100 dikeluarkan atau dijual 100 unit dengan harga yang terakhir kan 120.000. Nah, total biayanya jadi 12 juta. Nah, jadi persediaannya itu kan berkurang ya. Jadi persediaan yang awal itu tetap 100 unit dengan harga 100.000. Nah, lalu yang berkurang kan persediaan yang kedua. Yang kedua kan dengan harga 120 tadi. Kan sudah berkurang 100 unit. Jadi dia tinggal 200. 200 unit dengan harga per unitnya 120. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 Maret PT ini tuh melakukan penjualan lagi dengan 100 unit juga. Nah, jadi yang dikeluarkan itu juga persediaan yang terakhir juga. Persediaannya dengan harga 120. Jadi, kalau misalnya barang yang terakhir dikeluarkan itu belum habis, maka tidak boleh mengambil barang yang persediaan sebelumnya. Kalau misalkan pakai metode LIFO ini, karena kan last in first out. Jadi barang yang barang yang terakhir digunakan itu harus dihabiskan terlebih dahulu, baru nanti barang-barang selanjutnya baru dikeluarkan sebelum barang yang terakhir ini dikeluarkan habis, begitu. Sampai dengan pada tanggal 3 Desember itu PT ini terhitung persediaan akhir dari barangnya itu terhitung 100 unit dengan biaya per unitnya itu 130. 130 dengan total biayanya itu 13 juta. Jadi ini biaya yang terakhir sekali itu pada tanggal 3 Desember ini. Jadi persediaan akhir pada PT ini tuh ada 100 unit dengan 130.000 per unitnya harganya dengan total biaya keseluruhan jadi 130 dikali dengan 100 unit jadi ketemu total biayanya ada 13 juta. Baik, selanjutnya adalah kita menghitung LIFO dengan metode periodik.
Tahap pertama kita hitung dulu semua barang yang tersedia untuk dijual, terdiri dari persediaan awal dan seluruh pembelian. Hasilnya adalah total unit 900 unit dan total biaya 109.500.000. Tahap kedua adalah kita hitung total barang yang terjual. Dari soal ini, total barang yang terjual adalah 700 unit. Tahap ketiga adalah kita tentukan persediaan akhir, yaitu LIFO. Pertama-tama kita harus tahu dulu, LIFO kan artinya barang yang terakhir masuk akan keluar lebih dulu. Jadi yang tersisa adalah barang yang paling awal dibeli. Karena itu kita ambil dari persediaan awal dan pembelian pertama. Sisa dari total unit adalah 900 unit dikurangi 700 unit yang menghasilkan 200 unit, yaitu persediaan akhir. Hasil nilai persediaan akhir yaitu 22 juta rupiah. Tahap keempat adalah kita hitung HPP. Rumusnya tetap sama, yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Persediaan awalnya 10 juta ditambah pembeliannya 99.500 dikurangi persediaan akhirnya 22 juta. HPP akhir adalah 87.500.000. Selanjutnya di sini saya akan membahas contoh soal average perpetual. Nah, di sini ada saldo awal yaitu pada tanggal 1 Januari 2025 itu dengan 100 unit dan biaya per unitnya 100.000. Untuk total biayanya jadi 100 unit kali 100.000 itu 10 juta. Kemudian pada tanggal 5 Februari 2025 ini ada pembelian dengan 300 unit dan biaya per unitnya 120.000. Jadi total biayanya itu 36 juta. Nah, untuk cara menghitung rata-ratanya itu saldo awal unitnya itu kan 100 ditambah pembelian tadi 300 jadi 400. Kemudian total biaya awalnya itu 10 juta ditambah total biaya pembelian tadi 36 juta. Jadi totalnya 46 juta. Nah, untuk biaya per unit kita menghitungnya yaitu 46 juta dibagi total unitnya tadi 400 yaitu ketemu 115.000. Kemudian ada pembelian pada tanggal 7 Maret 2025 dengan 100 unit dan biaya per unitnya ini kita pakai 115.000 karena yang terakhir memang 115.000. Kemudian jadi ini unitnya itu berkurang jadi 300 unit dan biaya per unitnya tetap 115.000 dan total biayanya menjadi 34.500.000. Kemudian ada penjualan lagi pada tanggal 10 bulan April 2025 yaitu penjualan 100 unit dengan biaya per unitnya masih tetap 115.000 dan total biayanya 11.500.000. Jadi ini berkurang menjadi 200 unit dan biaya per unitnya tetap 115.000 dengan total biayanya itu sekarang menjadi 23 juta. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2025 itu ada pembelian lagi masuk yaitu 100 unit dengan biaya per unitnya itu 130.000 dan total biayanya 13 juta. Nah, di sini kita tambahkan lagi. Jadi tadi kan unitnya tinggal 200, kita tambahkan 100 jadi 300 unit. Kemudian total biayanya awalnya itu 23 juta, kita tambahkan total biaya pembelian tadi 13 juta. Jadi hasilnya 36 juta. Nah, untuk mencari biaya per unitnya itu 36 juta dibagi 300.000. Jadi hasilnya 120.000 biaya per unit. Dan selanjutnya seperti itu. Jadi jika ada pembelian itu biaya per unitnya itu berubah, kita rata-rata lagi. Sedangkan jika ada penjualan, biaya unitnya masih pakai biaya unit yang lama. Jadi terakhir ini ada contoh soal average periodic. Nah, yang pertama itu kita hitung barang tersedia. Jadi kita hitung persediaan awalnya di total tuh berapa, 10 juta jadinya. Lalu ada pembelian, semua pembelian di total menjadi 99.500.000. Lalu ada total barang tersedia untuk dijual,
Ini di total ada 100 ditambah 800, jadinya 900 unit. Lalu ada total biaya, ini dari persediaan awal ditambah sama pembelian, jadinya 109.500.000. Lalu yang kedua dengan hitung total unit yang terjual. Ini unitnya dihitung, yang pertama ada 100, tambah 100, tambah 200, tambah 100, tambah 200, jadinya 700 unit. Lalu yang ketiga itu dengan hitung persediaan akhir atau average. Nah, ini tuh rumusnya yaitu PBD akhir sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi total unit yang dijual. Jadinya PDB akhirnya 900 tadi yang di atas dikurangi sama 700 jadinya 200. Jadi nilai PDB akhirnya itu 200. Lalu ada nilai PDB akhir ini tuh sama dengan unit PDB akhir dikali sama barang siap untuk dijual dibagi total unit siap dijual. Nah, nilai PDB akhirnya itu 200 dikali sama 109.500.000 dibagi 900. Jadi nilai PDB akhirnya yaitu 24.333.333. Nah, yang terakhir itu dengan hitung HPP. Rumusnya HPP ini tuh dia persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Nah, persediaan awal tadi kan 10 juta, ditambah sama pembeliannya tadi 109.500.000. Lalu dikurangi dengan nilai PDB akhir ini, dia 24.333. Nah, dihitung jadinya HPP-nya yaitu 85.166.667. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.